Menurut Anda putusan MK itu apakah politik dinasti gitu? Ya iya, 62% iya itu politik dinasti. Tapi secara konseptual mereka paham, tapi bukan berarti menolak gitu. Demokrasi itu kan mengandaikan ada peluang yang sama, kesetaraan, siapapun punya hak untuk memilih maupun nantinya juga dipilih. Tapi medan politik dalam berdemokrasi itu mengatakan di situ ada kelas sosial, yang tidak semua orang itu bisa jadi ketua umum partai, tidak semua orang juga bisa mencalonkan diri. Jangan-jangan orang-orang seperti Mas Nyarwi, Mas Iwan itu nggak bisa nyalek. Kapasitasnya cukup, Bang. Tapi kan dia nggak bisa maju. Banyak orang yang kapasitasnya sempit malah nyalek. Nah itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kita tambah lagi ini, biasanya ASEAN, Australia, Eropa, Amerika. Kemarin yang komen, saya hadir Bang dari Zimbabwe. Jauh. Luas itu Bang. Makin jauh, Ke makin Afrika. 5 benua sudah. Udah. Jadi sudah banyak penonton kita, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin. Ada pencerahan dari para narasumber ini yang paling penting. Ya. Kalau Mas Ngarwi ini udah sering sini, Prof juga sudah 2 kali. Ya, yang baru ini adalah Mas Yohan Wahyu. Yang paling ujung. Kemudian Pak Baidowi, penonton sudah banyak kenal, Pak Ngarwi Ahmad ya. Siap Bang. Semua ini kalau Mas Yohan ini dari Universitas Erlangga. Siap Bang. Kalau Prof Baidowi ini ada 2, UGM dan IAIN. Jogja Bang. Dan, Jogja, ya? dan UGM juga Universitas George Mason. Sama Rizal kan. Oh iya. Dari Sempat ya? Virginia. Iya, Virginia. iya. Jadi semuanya ini udah pernah sekolah di luar ini. Mas Ngarwi dari UGM Iya Bang. di Di Inggris Bang. Inggris ya. Bournemouth University. Kalau postdocnya di Melbourne, University of Melbourne. Ya. Jadi semuanya Commonwealth ya. Oh iya betul Bang. Untung nggak nambah Singapura lagi satu. Iya. Kita hari ini sebenarnya kepengen ngobrol-ngobrol santai aja. Begini, kan kita nih ketika MK memutuskan keputusan 90 MK itu yang mengesahkan Gibran itu menjadi cawapres, perubahan usia kan. Itu kan hampir setiap hari kita bicara pelanggaran etika kan itu. Tidak ada media sosial yang tidak membahas persoal pelanggaran etika. Nah, jadi kalau kita lihat di situ akar permasalahannya di mana, gitu. Kenapa terjadi pelanggaran? Ada disebut pelanggaran etika, walaupun ini perdebatan, ya kan? Apakah ini pelanggaran atau tidak? Ini kan perdebatan. Kalau secara prosedur hukum tidak ada yang dilanggar, kan gitu. Iya. Tetapi kalau bicara politik itu kan pembahasannya lain lagi. Nah, saya kan memberi kebebasan kepada ketiga narasumber mau dari segi hukum boleh, dari segi politik boleh. Tetapi kan saya melihat begini, etika ini kan berkaitan dengan budaya sebenarnya, ya kan budaya politik kita. Nah, etika bisa terjadi, pelanggaran etika bisa terjadi ketika memang nilai-nilai feodalisme masih hidup. Kita tabrak semua kan, gitu loh. Di dalam satu negara, kalau masih ada feodalisme, udah pasti kita langgar semua nilai-nilai itu. Nah, jadi istilahnya bicara dari segi kerajaan kan, raja. Feodalisme kan raja. Tapi nilai-nilai itu bisa saja masuk di dalam sistem republik, sistem demokrasi. Sifatnya bukan dalam sistem, tetapi menyangkut individu kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat hal ini sebenarnya banyak masalah. Hanya kita ini kan senangnya karena waktu itu viralnya satu masalah seperti etika dan lain-lain, kita semua rame bicara bahas itu. Tapi habis itu hilang lagi sekarang. Nggak ada lagi orang yang berbicara soal etika sekarang. Ya kan? Nah, jadi kita ini suka apa ya? Insidentil gitu ya. Tidak
dibahas sampai tuntas, sampai serius, melahirkan sesuatu solusinya ini begini, keputusannya begini. Gitu kan. Nah, kekecewaan pada masa itu dari hasil keputusan MK kan akhirnya lahirlah film Dirty Fox misalnya. Dirty Vote, ya. Nah, jadi tidak ada yang tuntas menurut saya pembahasan tentang persoalan-persoalan politik, bahkan ekonomi pun, hukum pun tidak ada yang tuntas gitu loh. Nah, dalam permasalahan tadi, saya mungkin persilakan Mas Ngarwi dulu. Siapa? Yang memang nampaknya di kereta api dari Jogja ke sini sudah buka buku itu. Jadi silakan Mas. Iya, begini Bang. Kalau kita ngomong budaya, ya, etika itu memang terkait dengan budaya itu Iya, pasti. iya. Karena biasanya kalau orang itu mau mengukur atau melihat lah ya, menilai gitu ya. Etika itu biasanya referensinya pada nilai-nilai tertentu yang dominan, yang dimana nilai tertentu yang dominan itu akhirnya menjadi budaya juga yang dominan. Iya. Sebenarnya ada yang dilupakan dalam banyak. Saya agak melebar dikit ya Bang. Selain Iya, dari nggak apa-apa. starting Banyak point-nya juga nggak apa-apa. tadi putusan MK yang dianggap memuluskan Gibran itu. Orang-orang itu sering lupa. Ini kebetulan ada Mas Yohan ya dari Litbang Kompas itu kan biasanya selalu diminta juga. Ini hasil surveinya Litbang Kompas kayak apa kan gitu. Artinya opini-opini publik itu kan selalu ditunggu-tunggu. Nah, orang lupa bahwa mereka-mereka yang di awal-awal melahirkan teori-teori ya opini publik termasuk spiral silent theory itu fokusnya itu bukan opini publiknya malah Bang. Itu yang saya malah lebih tertarik waktu saya mengajar di kelas itu saya itu masuk ke artikel-artikel klasik. Salah satunya spiral silent theory ya Elizabeth Newman. Itu saya itu kan selalu penasaran Bang. Kalau ada orang punya teori tertentu, teorinya berpengaruh ya dikutip banyak orang, dibutuhkan banyak orang sampai melahirkan banyak disertasi. Ini kan amal jariahnya berarti luar biasa kan Bang. Nah saya kagum itu. Nah kemudian saya penasaran adalah bagaimana orang ini ceritanya bisa melahirkan teori begini kan gitu. Nah ada asumsi-asumsi awal di mana kayak spiral silent teorinya punyanya Elizabeth Newman, fokus dia itu awalnya adalah climate opinion, climate apa, iklim apa yang mempengaruhi terciptanya opini. Orang kan fokusnya ke opininya Bang. Nah ini ke lingkungan atau environment apa. Nah lingkungan atau environment itu kalau bahasa positivis itu kan diterjemahkan faktor, nah atau variabel. Nah tetapi sebenarnya kalau bahasa-bahasa yang kualitatif itu nggak hanya itu Bang. Di situ di tulisan awal dia itu bisa dijelaskan referensi-referensi yang dia kutip, bahkan karya-karya Ernest Renan bayangkan, sejarawan itu ya besar. Jadi ada agama, nilai-nilai agama dominan, ya nilai-nilai apalagi yang dominan, nasionalisme dan lain-lain gitu ya. Nah yang saya maksudkan adalah jadi etika dan seterusnya itu kemudian tolak ukur dan seterusnya itu di drive atau dibentuk oleh nilai dominan ini Bang. Nah ketika nilai dominan ini bergeser maka sesungguhnya persepsi tentang etika itu bergeser. Nah itu satu. Nah yang kedua saya mau cerita juga soal perdebatan kita masuk ke tadi kan kaitannya budaya politik. Orang-orang yang mengkaji budaya politik Bang itu juga banyak istilah yang dia gunakan. Ya, tentu budaya politik itu ada dua ya, yang rata-rata orang ingat ya. Yang satu itu budaya politik dikaitkan elit, perilaku politik elit. Yang kedua ini kalau Almond Verba itu mengatakan political culture of a nation, people di dalam warga negara. Yang sebenarnya dia sendiri itu tidak mengklarifikasi antara political culture dengan civic culture. Padahal di buku dia 63 itu dia sebut civic culture. Dan buku itu Bang, itu banyak membantu melahirkan banyak disertasi, termasuk salah satunya diadaptasi di disertasinya Profesor Saiful Mujani juga Bang. Itu juga Almond Verba di sana. Nah di sana ada banyak variabel sebenarnya, kalau itu kan agak positifis tarikannya karena ke survei ya, tentang hal-hal terkait budaya politik. Nah ini sama Bang, ada nilai-nilai tertentu juga dari sebuah nation yang kemudian melahirkan budaya politik. Nah hanya saja kan yang kita lupakan adalah narasi-narasi dan aktor-aktor yang melahirkan narasi terkait dengan referensi pada nilai budaya itu. Saya contohkan gini Bang, kalau kita ngomong budaya politik Indonesia, para elit itu kan kemudian membuat tesis namanya Pancasila. Pancasila terdiri dari dari sila pertama sampai sila kelima kan gitu. Tetapi kan kemudian ada juga narasi yang dibentuk di masa Orde Baru.
tentang P4 gitu ya, dan seterusnya. Di masa pasca reformasi juga muncul gitu ya. Nah, balik lagi tentang ukuran-ukuran budaya politik tadi, itu kalau sekarang ya misalnya kita kaitkan dengan kepantasan, dengan kepatutan, ya, dan itu ada kaitannya dengan etnisitas juga, Bang. Makanya itu kan misalnya contoh ya, kalau orang ngomong feodalisme itu kan asosiasinya bukan hanya, semua budaya itu ada feodalismenya, Bang. Tetapi kemudian mayoritas, nanti bisa diklarifikasi juga, itu diatribusikan ke Jawa. Jawa ya. Karena kalau kita bicara feodalisme, itu kebetulan kerajaan-kerajaan yang bertahan cukup bagus di masa kolonial, itu di Jawa, Bang. Saya masih ingat, sampai hari ini saya kadang kan suka lihat ini, Bang, foto-foto lama itu ya, di masa Hindia Belanda itu. Misalnya ya, zaman dulu ya seorang jaksa itu harus dari keturunan priayi Ya. untuk bisa sekolah menjadi jaksa juga. Dan yang menarik ketika mereka berjalan dibawakan payung, Bang, kalau dia berdiri ini para asistennya ini duduk, Bang. Seperti ada raja kan, foto-foto raja itu yang harus duduk di bawah gitu. Nah, itu kenapa begitu? Karena standar budayanya begitu. Kalau sekarang kan ya lucu aja kalau misalnya ada staf gitu ya, bahkan menteri gitu asistennya bisa sembarangan, Bang. Ya, ini sekarang kan budaya itu udah bergeser. Tapi saya mau katakan bahwa budaya ini itu yang menjadi tolak ukur, termasuk apa? Termasuk misalnya kritik ke Gibran. Itu kan kemudian dikatakan asumsi-asumsi yang terkait usia. Itu kan kepantasan. Ya, usia 40 misalnya. Itu kan dianggap orang dewasa, walaupun di situ diperdebatkan kan, apakah dewasa itu harus sampai 40 kan gitu. Kemudian kan ada orang bilang bahwa Nabi mendapatkan wahyu itu biasanya kan usia-usia yang sudah matang segitu kan gitu. Nah, tapi balik lagi, tapi kan tadi saya katakan referensinya kalau nggak agama, kalau nggak apa tertentu dari value etnisitas itu ya, itu yang kemudian menjadikan sebuah budaya itu kemudian menjadi dominan. Dan ketika ini dipertanyakan oleh generasi yang berbeda, ya itu tentu bisa melahirkan penafsiran yang berbeda. Sebenarnya kayak gini loh, Bang, kalau kita lihat saja ya, saya nggak tahu sebenarnya kalau data survei itu menarik. Kalau mau ya dilihat lagi, yang menolak atau mengatakan bahwa contoh yang kemarin-kemarin kita bongkar-bongkar lagi Pilpres ya, yang mengatakan putusan MK tidak disetujui gitu ya, itu misalnya kalau ditanyakan lagi di proxing pertanyaan, itu misalnya pantas nggak sih usia di bawah 40 tahun misalnya, atau orang yang belum matang atau apapun. Nah itu kan bisa ditanyakan. Nah itu pun sebenarnya kalau bisa kita lihat, Bang, itu etnis apa? Kan ada variabel yang bisa di cross tabulasi kan, kan gitu. Kalau dia backgroundnya mungkin etnis Jawa, lingkungannya mungkin saja itu lebih kental, apalagi hidupnya misalnya di lingkungan sentral budaya Jawa, Jogja, Solo misalnya begitu ya, atau daerah tertentu gitu. 15 tahun udah dewasa ya kan. Jadi pasti itu datanya menjadi menarik gitu ya, Bang ya. Tapi balik lagi tadi saya katakan gitu ya, nilai-nilai standar kepantasan, etika, kemudian termasuk moralitas tadi itu ya, itu pasti ada nilai hegemonik tertentu yang sudah dianggap mapan dan menjadi referensi. Nah, bisa agama, bisa termasuk nilai-nilai yang ada terangkum di Pancasila juga gitu ya. Tapi itu nilai yang kemudian dikentalkan oleh elit, dinarasikan dan kemudian menjadi nilai dominan, dan ini yang menjadi tolak ukur. Nah, di era sekarang, di era di mana generasi muda populasinya jauh lebih tinggi di bawah 40 tahun, itu tentu berbeda, Bang. Berbeda dengan generasi yang di atasnya, yang jumlahnya lebih sedikit. Makanya sebenarnya kalau pakai kohort generasi itu menarik, Mas Yohan. Ya, kita cek itu keberterimaan orang-orang yang menerima gitu bahwa ini itu dianggap pantas apa tidak pantas karena belum memenuhi syarat usia gitu, misalnya contoh begitu. Nah itu juga saya kira bisa melihat pergeseran dari persepsi atas nilai budaya maupun atas etika itu sendiri, Pak. Ya, okay. Pertama, kalau kita bicara bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu pada usia 40, itu masih bisa diperdebatkan. Banyak pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan sebelum itu. Dan yang kedua, ketika memutuskan bahwa usia seorang pejabat presiden, wakil presiden itu usia 40, memang sandarannya itu. Bahwa Nabi menerima wahyu 40. Gitu. Itu pengakuan dari anggota DPR. Yang membuat aturan itu kan? Ya, undang-undang. Yang memutuskan undang-undang itu. Jadi simple, karena udah berdebat panjang lebar berapa-berapa, akhirnya
Paling gampang itu begitu kan. Berarti kan nilai hegemoniknya agama yang Agama, jadi ya. patokan. Ya sama, misalnya begini, dulu ingin dia buat aturan, kalau 3 kali tidak hadir di rapat paripurna, anggota DPR bisa dikenakan sanksi. Persoalannya kan pakai sandaran sholat Jumat lagi. Kenapa? 3 kali itu berturut-turut atau tidak? Kalau Jumat kan gitu. Iya, betul. Kalau 3 turut-turut kali kafir, ya. Kafir. Katanya kalau 3 kali berturut-turut kafir. Keluar Tapi kalau Islam. sekarang dia selang-seling bagaimana? Iya, Nah, itu lagi sandarannya. Jadi memang betul agama itu sering menjadi pedoman ya dengan budaya dan lain-lain. Tapi kan menarik sekali nih, Mas Yohan ini kan dari Litbang Kompas. Ya, dulu itu kita ingat betul. Survei semua nggak dipercaya, kecuali Kompas, kan gitu. Tiba-tiba Kompas mengeluarkan tertinggi Prabowo juga. Makin bingung lagi. Survei sekali lagi, Kompas nggak keluar-keluar. Keluar tapi nggak sampai 50 ke atas, Pak. Iya. Jadi memang menarik ya. Tadi kan kita bicara budaya berkaitan dengan etnis tertentu kan gitu ya. Nah, mungkin Mas Yohan ini bisa menjelaskan sedikit tentang budaya politik Jawanya ini. Silakan, Mas. Iya, makasih Bang Zulfan. Tadi menarik ya penjelasan Mas Nyarwi tadi terkait budaya politik gitu ya. Saya sih melihatnya dalam konteks kalau kembali tadi isu yang dimunculkan di awal soal putusan MK, kita kan lebih banyak selama ini sejauh ini pasca 26 tahun reformasi ya, kita lebih banyak berputar pada urusan prosedural sebenarnya. Iya. Sehingga kemudian melupakan hal-hal yang bersifat substansial dari demokrasi itu. Karena itu perdebatannya memang di situ menurut saya. Memang kalau diarahkan pada etis, asas kepatutan, kelayakan, itu kemudian juga debatable lagi. Sisi mana yang sebenarnya paling mempengaruhi. Kalau Bung Nyarwi tadi agama bisa, etnis bisa, saya melihatnya bahwa ini adalah relasi yang tidak seimbang kita menempatkan demokrasi yang selama ini didominasi urusan prosedural. Kita melupakan substansial gitu ya. Misalnya dalam konteks putusan MK 90 ya secara prosedural tidak ada yang dilanggar gitu ya. Ya, jadi ada uji materi dan hak warga negara melakukan uji materi itu sehingga kemudian diputuskan MK, tapi ada sisi-sisi yang substansial, misalnya publik kan sebenarnya masyarakat sipil lah ya, melihat ini tidak bisa lepas dari otoritas presiden misalnya, atau bahasa medianya itu cawe-cawe Jokowi dalam konteks itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Secara substansial kita melihatnya demokrasi itu kan ruang publik di mana semua orang itu berhak ikut nimbrung di situ. Gitu ya. Dan salah satu proses demokrasi itu sirkulasi kekuasaan. Salah satu semangat sirkulasi kekuasaan itu memberi kesempatan ke semua orang sama posisinya gitu. Nah, menjadi masalah ketika yang menjadi isu sensitif itu ketika penguasa saat ini itu cenderung tidak membuka sirkulasi itu dengan terbuka, sehingga melibatkan orang-orang di ring satunya atau keluarganya itu masuk pada proses sirkulasi itu, sehingga ruang publik yang semestinya itu terbuka sedikit tidak terbuka karena memang ring satu atau dalam konteks ini keluarganya itu dimasukkan dalam proses sirkulasi itu. Nah, ini yang kemudian sedikit banyak agak melukai lah secara substansi demokrasi kita. Secara prosedural kita sudah relatif kalau kita lihat pasca reformasi sampai sekarang ya, kan hanya pemilu 2024 aja nggak diubah undang-undang itu. Sebelumnya setiap kali menjelang pemilu kita ngubah undang-undang, Bang. Benar. Itu kan prosedural semua itu. Bahkan ini kemungkinan arahnya 2029 kita akan revisi lagi. Artinya memang semangat kita untuk menempatkan demokrasi secara substansial itulah yang mestinya juga harus diperkuat nantinya. Nah, dalam konteks tadi saya sepakat Bung Nyarwi, jadi memang ada sisi-sisi yang dimensi-dimensi agama, dimensi etnis yang sedikit banyak memang mempengaruhi dalam konteks budaya politik kita ya. Ketika bicara Jawa, setiap kali di survei kita memang
ada proses analisis latar belakang etnis Etnik. itu gitu ya. Jadi memang karena memang secara proporsi Jawa hampir mayoritas gitu ya, sedikit banyak memang mempengaruhi persepsi opini di survei-survei kita gitu ya. Termasuk misalnya dalam isu putusan MK nomor 90 itu. Ketika ditanya, kita pernah tes tuh setelah MK memutuskan itu, kita kasih definisi politik dinasti itu apa sih gitu. Menurut Anda putusan MK itu apakah politik dinasti gitu? Setelah kita kasih ini, ya iya 62% iya itu politik dinasti. Tapi secara konseptual mereka paham, tapi bukan berarti menolak gitu Bang. Itu yang kadang menjadi kita ini inkonsisten atau ya kayak gambaran kayak gini landscape politik Atau pemilih kita gitu ya. Pilihan politik. Iya, artinya gini. Tadi Bung Nyari benar. Jadi memang mungkin lanskap pemilih kita yang didominasi 40 tahun ke bawah ya, generasi baru ini ya, pemilih kita itu memang agak beda ketika kita mau memproyeksikan apa ya perilaku politik ke depan itu kayak apa gitu. Dari fenomena Gibran ini kan kalau kita lihat memang di survei Kompas misalnya sebagian besar pemilih milenial yang memilih Prabowo Gibran. Iya. Jadi memang bukan karena tidak sekedar mereka itu jumlahnya besar, tapi memang di kelompok mereka sebagian besar memang Prabowo Gibran. Representasi Gibran di situ itu memang tidak bisa lepas memang sebagai anak muda gitu representasi itu. Nah, ini yang sebenarnya jadi ada bukan problem, prosedural demokrasi kita relatif sudah berjalan sejauh ini, bahkan tadi saya bilang setiap pemilu kita selalu ganti undang-undang, mungkin 2029 nanti seperti itu. Tapi yang kita kadang melupakan adalah substansi dari demokrasi itu sendiri, bagaimana kemudian ruang publik ini dimiliki bersama. Demokrasi itu lebih sehat kalau kemudian terjadi sirkulasi kekuasaan yang sehat. Nah, ketika dalam konteks tadi isu politik dinasti itu yang sedikit banyak melukai ruang sirkulasi politik yang sehat. Seperti itu Bang. Jadi memang ada sisi-sisi secara kultur memang agak berbeda. Saya sepakat Bung Nyarwi tadi di beberapa analisis kita terkait survei memang ada etnis ya Jawa lah ya. Jawa ini memang sedikit banyak memang relatif konservatif gitu ya. Jadi dari hal-hal yang sifatnya orientasi pilihan, kemudian perilaku mereka dalam menentukan pilihan itu konservatisme itu memang melekat gitu Bang. Jadi itu yang kadang-kala juga kita analisis dalam konteks melihat bagaimana arah politik di kontestasi ya, terutama di 2024 kemarin itu. Ya. Saya walaupun Prof. Baidowi sudah mau bicara, tapi saya sedikit, saya tahan dulu. Mas Ngarwi, Siap Bang. ini menarik ini. Apakah memang harus dikonfrontasikan antara prosedur dengan substansi? Kan itu problem kan? Ya. Ini ada prosedurnya aman, nggak ada masalah, tapi ini ada yang namanya tadi apa Substansial. substansi politiknya, yang ini dianggap ini agak berhadap-hadapan ini. Nah sebenarnya bagaimana hal ini? Apakah ini perlu terjadi? Memang tidak ada atau bagaimana? Ya gini Bang, kalau kita ngomong demokrasi, kita butuh dua-duanya Bang. Yang disebut prosedur itu kan how to do demokrasi, bagaimana kita menjalankan demokrasi. Yang terdekat dan yang terpendek adalah mekanisme representasi melalui pemilu yang kita kenal. Maka yang terjadi kemudian semua aturan-aturan berdemokrasi itu rata-rata kan dikaitkan siapa aktornya, muncul undang-undang partai politik dan lain-lain. Termasuk cara berpemilunya, undang-undang pemilu dan seterusnya. Itu kan how to-nya ya. Tetapi orang sering lupa. Ya, makanya teori demokrasi itu menjadi lengkap dengan teori yang termasuk substansinya. Karena orang yang paling mendasar dalam berdemokrasi itu bukan ritual atau proses demokrasi itu sendiri Bang, tahapan itu enggak. Value-nya, nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai ini yang Bang, yang sebenarnya sifatnya itu melengkapi. Jadi kita nggak bisa menjalankan demokrasi hanya prosedural saja Bang, nggak bisa. Atau kita bermimpi demokrasi yang substansial tanpa prosedural juga nggak bisa Bang. Dua-duanya ini harus jalan bareng. Tetapi yang susah seringkali kan yang ideal itu nggak ada Bang. Ya kan, rata-rata tetap ada kelemahannya.
Dan pilihan-pilihan dalam berdemokrasi di banyak negara itu rata-rata meletakkan prosedur dulu, Iya, Bang. iya, iya. Baru value-nya pelan-pelan diperbaiki. Rata-rata begitu. Nah, balik lagi tadi, saya contohkan yang dikritik oleh atau disampaikan oleh Mas Yohan tadi ya. Itu kan misalnya sirkulasi elit, dua kata kunci, sirkulasi elit sama dinasti. Demokrasi itu kan mengandaikan ada peluang yang sama, kesetaraan, siapapun punya hak untuk memilih maupun nantinya juga dipilih. Hak untuk berkompetisi. Itu norma demokrasi. Tapi medan politik dalam berdemokrasi itu mengatakan di situ ada kelas sosial, di situ ada kelas kuasa juga. Yang tidak semua orang itu bisa jadi ketua umum partai, ya, tidak semua orang juga bisa mencalonkan diri, gitu kan gitu, Bang. Faktanya begitu. Nah, ini yang menjadikan kemudian distorsi atas nilai-nilai demokrasi itu terjadi. Jadi idealnya memang ada sirkulasi elit. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi kita lihat, kita nggak usah ngomong Pak Jokowi lah ya, keluarganya. Kita ngomong di daerah, itu sirkulasi elit dan dinastinya luar biasa juga gitu loh, Bang. Lebih parah. Nah, maksud saya kan gitu. Artinya apa yang kita harapkan terjadinya sirkulasi elit, ya, artinya elit itu dibentuk dari masyarakat berbagai representasi itu terjadi. Tapi faktanya adalah sirkulasi antar dinasti, Bang. Jadi kesimpulannya kan begini, semakin jauh dari pusat, dari Jakarta, sirkulasi elitnya semakin tajam kan, gitu. Semakin tebal gitu kan. Kita bisa lihat, Bang, satu dalam bursa pilkada. Kita bisa lihat, Bang, struktur yang terjadi di parlemen hari ini dikaitkan dengan DPRD. Oh, itu juga ketemu, Bang, petanya, Bang. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita ngomong soal penyakit demokrasi tadi ya, contoh sirkulasi elit yang tidak sesuai prinsip yang ideal itu ada. Dinasti politik itu juga muncul, ya kan? Terang-terangan lagi. Ya, tapi kan kemudian juga kenapa dinasti politik ini selalu muncul dan bertahan, termasuk khususnya di negara Asia Pasifik, bahkan tidak hanya di Asia Pasifik, Bang. Di Eropa, Amerika juga terjadi, ya. Di Italia dan seterusnya juga kuat. Nah, kenapa seperti itu? Ada unsur feodalisme juga dan patron klien yang kuat, Bang. Dan ini bagian balik apa? Budaya politik lagi sebenarnya. Jadi pemilih kita itu menjadi pemilih yang misalnya pemilih yang cenderung pasif gitu ya, submisif, permisif gitu, bukan pemilih yang partisipan yang aktif dan seterusnya. Nah, kalau kita buat gradasi, Bang, jenis-jenis kategori pemilih, yang pemilih yang partisipatif itu kan hanya sekian persen di ujung saja. Yang sebagian kayak gini ini follower kalau bahasa medsos kan gitu. Nah, ini yang juga menjadi dilema demokrasi kita. Ini isu juga yang menjadikan kenapa hal-hal nilai-nilai yang ideal dalam demokrasi substansial itu susah diwujudkan. Nah, yang seperti ini saya kira ya elit-elit juga kadang-kala diuntungkan, Bang. Ya. Tapi kadang-kala juga ada yang berpikir, waduh, kalau mereka pasif juga money politiknya berat juga kan gitu. Kalau mereka menjadi aktif, mereka Dilema, malah ya kan itu juga dilema juga, Bang. Kompetisinya lebih susah juga kayak gitu. Ya, saya ke Prof nih sekarang nih, Prof. Mas Jokowi aja. Sebenarnya kan tadi bertumpu pada persoalan prosedur, persoalan nilai, persoalan budaya, kemudian kita bicara soal substansi demokrasi tadi. Ini kan berkaitan dengan moral sebenarnya. Iya kan? Moral. Artinya kalau orang melihat secara moral bahwa ini melanggar substansi, ini kan bukan prosedur ya. Ini kan berarti tidak dilakukan. Ya kan? Saya boleh ambil contoh sedikit Iran ya. Sebagai ilustrasi. Kita ingat dulu Ahmad Khomeini, itu anaknya Imam Khomeini dicalonkan jadi calon presiden. Melawan yang namanya Khatami. Tapi Imam Khomeini melarang. Tidak boleh. Artinya kan itu bicara aspek moral. Iya. Kalau mau pasti menang. Siapa yang nggak dukung anaknya Imam Khomeini, tapi dia larang. Baru-baru ini setelah Raisi meninggal, anaknya Ali Khamenei dicalonkan lagi untuk menjadi calon presiden. Dan kalau dia maju pasti menang. Tapi Khamenei melarang. Nggak boleh. Nah, arti ini aspek moral nih. Ya kan? Jadi semakin tinggi kesadaran moral dan spiritualitas seseorang, jadi aspek-aspek itu dipertahankan. Nah, ini kan bicara akhirnya kalau bicara moral ini kan termasuk edukasi. Nah, ahlinya edukasi ini kan Pak Prof. Kan gitu. Nah, bagaimana budaya ini dilihat dari segi edukasi, Prof?
Iya, ini kan menarik. Saya mengamini saja yang dibilang oleh Mas Nyarwi, Mas Yohan tadi. Jadi prosedural, substansial, value, nilai itu sebetulnya dalam konteks demokrasi Indonesia ini semua udah menyatu. Iya. Nah, yang hilang dari dunia demokrasi kita adalah orang yang mau dan mampu untuk misalkan memberikan semacam peta baru. Bagaimana supaya moral itu bisa masuk, supaya value itu bisa masuk. Apakah agama yang mau mendominasi atau nilai budaya atau etnisitas itu sebetulnya it doesn't matter ya. Jadi menurut saya bicara etik, bicara agama, semua orang tuh punya padanan sendiri-sendiri. Ada nilai yang belief yang dia percaya. Tapi problemnya yang saya lihat misalkan begini. Di dalam demokrasi kita itu, Mas Nyarwi tahu kan bukunya Tom Nichols itu, jadi The Death of Expertise itu. Expertise itu luar biasa. Jadi jangan-jangan orang-orang seperti Mas Nyarwi, Mas Yohan itu nggak bisa nyalek. Kapasitasnya cukup, Bang. Knowledge-nya oke dia. Dia kalau bekerja sebagai penanggung jawab urusan publik, Menarik nih kapasitas ini. dia pasti oke tuh. Tapi kan dia nggak bisa maju. Nah, yang saya ingin menyampaikan, banyak orang yang kapasitasnya sempit malah nyalek. Nah itu dia. Pilih, kan Nah gitu. ini kan jadi paradoksnya demokrasi kan di situ terlihatnya, kan? Jadi ada orang yang kapasitasnya tidak ada, akhirnya kan fantasi rusak. Abang sering ungkap kayak begitu kan. Padahal kalau dalam pandangan Islam kan abang tahu sendiri. Kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Itu beda bang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Iya. Tapi di dalam demokrasi semuanya itu sama. Sama. Padahal secara kemampuan Beda. dia berbeda. Nah, sekarang bagaimana problemnya mendelivery gagasan nilai yang sangat bagus ini? Ya, kalau saya sih dari dulu mengatakan Indonesia hari ini itu sebetulnya produk pendidikan 50 tahun terakhir. Kita menerima demokrasi juga dengan kebutaan. Kita menerima nilai apa sajalah setiap rezim itu juga dengan kebutaan. Karena apa? Kita paling malas melihat bagaimana urusan budaya itu harus dimulai dari budaya sekolah. Misalnya gitu. Ini nggak pernah ada orang cerita di DPR itu bertanya budaya sekolahmu seperti apa? Enggak. Padahal diktum di dalam pendidikan itu jelas sekali. Teorinya mengatakan gini, as is the school, so is the state. Ini jarang orang bisa paham. Sebagaimana sekolah, begitulah negara, Bang. Bernegaranya. Jadi kalau melihat sekolah rusak, negara pasti rusak. Iya. Nah, kita hari ini begitu melihat bagaimana ada 265.000 lebih sekolah, tapi budaya di situ nggak jalan. Budaya sekolah nggak berkembang. Misalkan apa? Ya kita lihat apalagi dengan modalitas yang sekarang orang anak-anak itu kecerdasannya akselerasinya luar biasa. Hanya dengan googling, chat GPT dan lain sebagainya. Nggak ada lagi interaksi dengan guru itu di mana transmisi moral itu berjalan dengan baik, Bang. Jadi respect terhadap yang tua itu mulai berkurang karena urusannya sekolah itu hanya soal knowledge. Nah, afeksi ini nggak pernah diurusin nih. Lah apalagi di dalam politik. Afeksi ini kan soal perilaku berpolitik misalnya. Dia harus pakai duit apa tidak, itu kan soal afeksi. Iya kan? Tapi karena di sekolah tidak diajarkan, ya akhirnya dia pukul rata, pokoknya menang dulu. Urusan belakangan kira-kira Bukan begitu. itu aja, Prof. Ada yang sudah jelas-jelas kalah, Masih pengen menang kan? masih pengen menang. Kira-kira begitu. Nah, sebetulnya kan ya oke lah proseduralnya selalu kita perdebatkan setiap 5 tahun. Substansinya juga, tetapi orang tidak melihat look back. Deep gitu ke dalam apa sebetulnya akarnya itu. Kalau saya dari dulu mempercayai pendidikan tetap. Ya. Kita hari ini tuh ada yang salah dengan bagaimana cara kita memanage pendidikan dari dasar. Sehingga anak-anak apalagi sekarang mengerikan sekali. Melihat cara anak belajar itu. Ya kan? Jadi kedalaman orang itu untuk melihat bagaimana masa depannya itu serba instan sekarang kan. Nah, ini menurut saya banyak yang harus diperbaiki. Kalau saya dari dulu tetap berkeyakinan siapapun presidennya, kalau dia tidak mencoba memperbaiki struktur kependidikan itu, di mana itu semua berawal, politik berawal, demokrasi berawal, hukum berawal, hulunya di situ, ini tidak diperbaiki, maka produk di tengah dan produk akhirnya ya tetap kacau. Ya jadi kan begini, Prof.
di beberapa negara itu memberikan pekerjaan rumah kepada murid itu justru yang dijelaskan guru pada hari itu. Ya. Bukan hal baru. Jadi guru menjelaskan kepada murid ABCD, kemudian murid disuruh membuat PR berdasarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Iya, iya. Kan kita bertanya, kenapa sih? Gitu kan? Iya. Kan bisa lewat dikasih pertanyaan baru yang di luar ini. Iya. Katanya, enggak, justru guru itu untuk mengetahui. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu nggak concern waktu saya menjelaskan mata pelajaran Itu dia. ini, gitu. Itu dia. Iya kan? Iya, iya. Jadi itu interaksi tadi kan ada gitu loh. Betul. Jadi kekuatan interaksi, misalkan yang saya khawatir juga misalnya begini. Sekarang anak lebih banyak diajari secara online. Pak dosen juga senang sekali pakai online itu. Jadi mengurangi resiko kemacetan macam-macam ya kan, pokoknya. Iya. Tapi sebetulnya tidak ada tatapan itu, eye contact itu dalam pendidikan itu penting sekali. Iya. Untuk menanamkan itu. Dan keteladanan itu nggak mungkin bisa dilihat secara online, Bang. Tetapi dia memang harus dibangun detail dari awal, dilihat dan mengisi relung guru ini supaya dia punya tanggung jawab yang besar itu bukan perbuatan yang mudah sekali ya. Iya. Kan? Nah, kita tahu lah kalau guru-guru dulu waktu belum ada digitalisasi semacam ini, saya punya cerita kecil begini. Saya lah contohnya waktu SD tahun 70-an. Saya penyakitan. Jadi kalau olahraga, saya pasti payah. Iya kan? Apalagi suruh muter lapangan. Nggak Biasanya liver tuh ya. Iya, kira-kira begitu. Iya. Tapi kemudian guru olahraga saya ini orang yang cerdas. Dia punya feeling yang luar biasa. Ketika teman-teman saya disuruh berolahraga itu, saya dipanggil sama dia, kamu jangan olahraga. Tapi saya dikasih duit 10 rupiah. Sama dia disuruh ke warung, Bang. Suruh beli rokok Akor. Ingat nggak rokok Akor itu? Iya. Jadi saya jalan, kurang lebih ada 15-30 menit ke depan sekolah itu warung. Jauh kan? Kemudian balik lagi, olahraga selesai, saya selesai. Jadi kemudian dengan basis itu dia ngasih nilai saya. Jadi ketika di rapot ditulis saya di nilai 8, ada yang protes teman-teman. Ih, si Baba ini nggak ikut olahraga kok. Nilainya 8. Nilainya 8 gitu. Nah, Pak Sarmili guru saya almarhum ini menjelaskan, salah kamu kalau dibilang Baba ini nggak olahraga. Dia olahraga karena Bapak suruh dia beli rokok. Jalan. Jadi bayangkan ada kreativitas Iya, guru iya, di tahun 70-an yang melihat aspek afeksi ini itu Iya. paling kuat itu ditanamkan, Bang. Kalau di kita kan enggak, sekarang transfer knowledge, pokoknya udahlah cepet-cepet aja paham multiple choice, Iya. benar salah. Nah akhirnya demokrasi kita juga menjadi demokrasi benar salah, Bang. Iya. Demokrasi kita yang tumbuh sekarang juga menjadi demokrasi multiple choice. Iya. Kamu mau pilih yang mana? Kan gitu toh. Nah itu karena tidak ada kesadaran yang mendalam ketika dia melihat, kenapa nggak bisa saya analisis ini? Harusnya kan ini harus digunakan parameter yang jelas, perlahan-lahan dimulainya dari mana. Nah nanti mulainya dari mana itu, nah ini kekisruhan lain lagi nih Bang. Jadi ada data-data menarik misalkan, orang selama ini bicara soal politik, soal hukum dan lain sebagainya. Tapi orang tidak bicara soal birokrasinya yang menjalankan Iya. sumbu pemerintahan ini. Politikusnya boleh berubah, Iya, iya. Birokrasinya tetap. birokrasinya tetap Bang. Iya. Dalam berapa tahun? Dan kita nggak pernah tahu dalam 25 tahun reformasi ini berapa penambahan eselon 1? Untuk apa itu? Penting apa enggak? Kan kita nggak pernah analisis itu, Bang. Staf ahli, staf khusus. Staf ahli, staf khusus, coba bayangkan. Ya kan? Saya melakukan exercise satu kementerian saja. Begitu saya cek dari tupoksinya, baca dari RPJPN-nya, RPJMD-nya, RPJPN-nya, sampai ke tupoksi itu, ada di beberapa kementerian itu yang tupoksi direktorat itu, eselon 2 itu, copy paste Bang. Sama isinya, bedanya cuma satu pakai kata pemberdayaan, satu pakai kata pembinaan. Nah orang kan nggak, politikus nggak masuk ke sini Bang. Iya. Padahal nanti begitu dia berkuasa, yang menjalankan kekuasaan ini birokrasinya. Nah birokrasi ini nggak pernah diriset. Nah kalau Bang Kompas melakukan ini dengan Bang Zulfan, itu keren bener. Siap. Iya kan? Sama Mas Ngarwi. Mas Nyarwi, ya kan? Siap. Iya kan? Jadi keren. Jadi kita nggak berdebat lagi soal apakah prosedural atau substansif. Karena pelakunya, user dari demokrasi ini yang sungguhnya menurut saya
birokrasi, Iya. termasuk yang menjalankan pendidikan, aspek hukum. Nah, kita nggak pernah masuk ke sini nih. Jadi kalau dibaca itu, Bang, anggaran misalkan Prabowo ini kan bingung nih, berapa menteri nih saya mau ini, harus diakomodir semua. Dari 34 jangan-jangan jadi 54. Jadi bukunya Robert Robinson itu harus direvisi. Iya. Ya kan? Kapitalisme, birokrasi, and militarism. Militer, Iya. Ya kan? Harus kita revisi. Kapitalisme, birokrasi, and parliamentary. Yes. Nah, Keren itu. Iya kan? Iya. Jadi militernya kan udah enggak sekarang. Iya. Iya, Nah, iya. sambungannya betul. Iya. Parlementer. Parlemen. Ya. Iya, segitiganya harus begitu, Bang. Iya. Nah, isu ini menurut saya harus kita dorong terus itu supaya birokrasi yang sehat itu bisa Saya menjamin. lupa tuh Richard Robinson apa Robert Robinson. Robert. Robert, ya. Robert kan Robert. sebenarnya. Sudah lama sekali buku itu. Iya. Ya kan? Tapi menarik bagaimana mentransform birokrasi juga, Bang. Karena gini ya, saya tarik lagi ke konteks ini, Bang. Kita kan mengidealkan demokrasi yang substansial. Caranya adalah melalui proses yang kita anggap sebagai demokrasi prosedural tadi. Tapi untuk mendelivery, mewujudkan bagaimana mimpi-mimpi itu, kita butuh birokrasi. Kan Yes. gitu. Nah, Itu maksud saya. faktanya, Bang, faktanya seringkali apa yang terjadi dalam pesta pemilu, ya begitu diproses aspirasinya di parlemen, itu Tidak terjadi. ada bias. Yes. Dalam proses ide-ide di parlemen masuk ke birokrasi, ini juga kadang biasnya nggak ketulungan. Ya. Dan bagaimana itu bisa dideliver misalnya. Kadang-kala kan saya itu kadang berpikir bagaimana demokrasi itu ide-idenya, mimpinya, cita-citanya itu nggak hanya berhenti di, mohon maaf, mulut politisi, Bang. Iya. Tapi juga masuk ke berbagai hal yang instrumen-instrumen termasuk regulasi, undang-undang, dan juga masuk dalam sistem yang kemudian menopang berjalannya negara dan pelayanan publik ya. Ya. Dan apalagi kalau ini nyambung dengan tadi unsur misalnya mendidik. Ya tadi Bang Bedawi mengatakan misalnya kalau mau lihat kondisi negara ya lihat sekolahnya kan gitu. Sebenarnya ya saya kira masih ada yang berupaya gitu ya mengingatkan atau dalam proses mendidik ya bukan saya ini ya saya cerita di divisi Pol saja. Divisi Pol itu kalau untuk S1 itu unsur tatap mukanya lebih banyak Mas Bedawi. Kalau S2 misalnya suka ya banyak online ya kita turuti. Tapi kalau S1 kita paksa-paksa walaupun mereka nggak suka kan gitu. Nah intinya gitu. Kenapa? Karena tadi ada faktor afeksi. Bahkan saya sendiri ya misalnya saya punya data misalnya saya minta karena saya ngurus prodi juga. Data kondisi psikologi mahasiswa. Itu kita lihat. Tidak hanya IPK-nya loh Bang. Dari kakak tingkatnya dan seterusnya kita tahu gitu apa kendala dan seterusnya. Dan kita juga tahu siapa talent-talent juga yang ini apa. Bahkan selalu saya himbau kalian kalau punya prestasi apa selalu ngomong sampaikan ada apresiasi saya bilang gitu. Tapi yang saya maksudkan adalah tujuannya bukan masalah itu ya. Tujuannya adalah orang sekolah bahkan di awal tuh sering kalau mahasiswa baru saya ingatkan. Pokoknya sekolah itu yang kuliah yang rileks ini nilai pasti bagus tapi nggak usah berpikir tentang nilai. Kenapa? Karena saya berpikir juga tadi itu dari sisi proses pendidikan terjebak di simulasi angka, Bang. Yes. Bukan value lagi loh, tapi angka. Betul. Gitu loh. Kalau misalnya dapat nilai yang lebih, padahal udah bagus, kurang bagus aja resah gitu loh. Nah, kita itu pengennya kan nggak begitu gitu loh, Bang. Kita berpikir tentang bangsa itu tidak berhenti di tadi, misalnya nanti karena itu ujungnya kayak di politik, pokoknya saya sesuara sebanyak mungkin, yang penting ini setelah itu dapat kursi kan gitu kan, Bang. Tirani mayoritas. Iya. Ya. Value-nya hilang kemudian. Betul. Value-nya hilang bahwa menjadi representasi di parlemen, DPR atau menjadi kepala daerah terpilih atau bahkan presiden itu ada value yang dibawa dan value itu yang harus kita kembalikan delivernya. Ya, apa yang disampaikan Mas Ngarwi ini, Mukhtar Lubis itu tahun 70-an itu kan sudah menulis. Memang manusia Indonesia ini best duit sama itu Mukhtar Lubis loh. Iya, iya, di Bang. dalam manusia baru Indonesia. Ternyata kita nggak bergerak ya, Bang. Iya, Berapa nggak tahun bergerak. itu, Bang? Iya. Masih malas. Itulah Ya kan? jadi ini makanya saya mau ke Mas Yohan ini sekarang ya, menarik sekali. Kita mau cari sebabnya nih, ya, di mana benang merahnya. Birokrasi kita kan jalan sendiri. Kemudian DPR kita sebagai pengawas jalan sendiri. DPR ini melakukan kontak dengan birokrasi itu hanya membuat RDP. jadwal memanggil menteri, RDP. Setelah itu tidak ada keberlanjutan. Yes. Ya, nah
bagaimana cara parlemen ini mengontrol, kan dibilang sebagai lembaga pengawas, Ya, kontrol. Tetapi kan itu tidak jalan. Yang dikontrol ini apa kan gitu, sehingga nggak ada hubungannya birokrasi ini. Birokrasi jalan sendiri, DPR jalan sendiri, ya kan? Tadi paling nanti kalau ada satu item atau case tertentu baru Ribut. habis itu hilang lagi, ya kan? Dianggap selesai. Yang penting sudah puas, sudah marah-marah. Karena pengertiannya kan parlemen kan ngomong, ngomong. Iya. Ngomong itu nggak perlu tuntas. Yang penting ngomong aja, marah, sudah selesai. Nah, bagaimana follow up-nya? Kan harusnya kan Iya. dibuat satu tim ya untuk menyelesaikan satu case ini sampai selesai bagaimana nih, supaya ada hasilnya selama 5 tahun. Nah, kalau nggak kan, itu saya terus terang mengalami, saya selama juga menjadi anggota DPR itu agak sulit untuk kita melakukan Masuk ke sebuah dalam gitu ya. upaya supaya mengungkap hal ini sampai tuntas. Baik dari partai, dari fraksi, dari komisi, itu nggak ada. Nah, ini apa yang dikhawatirkan tadi oleh Prof tadi, itu terjadi. Ya kan? Kita lupa bahwa birokrasi, apalagi ditambah tadi persoalan yang penting ada angka, menang, Iya. duduk. Duduk gitu, Ya Pak. kan? Saya gitu. Gitu. Biasanya. Nah, belum lagi Prof tadi ditambah lagi dengan money politik. Jadi tadi demokrasi kan setara, semuanya bisa. Tapi ada aturan, ada hal baru lagi. Punya hepeng atau tidak? Untuk bayar kan? Iya. Supaya bisa terpilih. Bahkan beberapa sebulan yang lalu anggota DPR ada yang mengusulkan, udahlah dilegalkan aja tuh money politik. Iya. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah, jadi ini Mas Yohan bagaimana melihat kayak begini negeri kita? Idealnya kan ketika itu turun di birokrasi, sisi politiknya itu kan hilang ya. Maksudnya bukan hilang, maksudnya sudah, karena itu kan kerja-kerja implementasi dari Teknokratik policy, ya. teknokratik Ya. gitu ya. Idealnya seperti itu. Tapi memang tidak bisa kita nafikan bobot politiknya tetap ada gitu loh. Bahkan ketika pergantian kepala daerah misalnya, bagaimana orang-orang, saya kemarin dari Banyuwangi, bagaimana kemudian ada satu tokoh itu cerita kebijakan pergantian kepala daerah itu juga kemudian menghapus ini perubahan struktur birokrasi yang kemarin tidak mendukung dia, kemudian dihilangkan gitu, atau diganti gitu. Jadi memang birokrasi memang semestinya teknokratik, ini tetap politis gitu loh. Iya, iya. Ini yang menjadi problem. Mestinya ketika itu teknokratik, ukuran-ukurannya kan harus jelas ya. Kami misalnya di Kompas ya, sebagai karyawan Kompas misal, itu jelas ada KPI-nya Bang. Iya. Jadi kamu KPI ya, semester ini kamu target menulis berapa, misalnya kalau kami meneliti apa, jelas itu. Nah mestinya, saya nggak tahu di birokrasi kita apa sudah ada seperti itu, dan lembaga legislatif yang mengawal melakukan kontrol, ya mestinya ukurannya itu. Jadi akadnya kan jelas tuh. Jadi operasionalisasi dari policy politik tadi, itu yang menjadi ukuran. Tapi kan tadi menghilangkan bobot politik itulah yang sebenarnya jadi PR, karena mestinya pelaksana policy itu mereka itu sudah tidak dibebankan lagi dengan urusan-urusan mendukung politik gitu ya. Bahkan kembali lagi kalau soal prosedural kan sudah banyak aturan tuh. ASN dilarang kemudian berkampanye, ASN dilarang menyatakan, bahkan kemarin pemilu secara ini diatur itu telunjuk jari yang menunjukkan dukungan tertentu nggak boleh sampai sedetail itu. Iya. Padahal sebenarnya posisi ASN ini juga dilema Bang. Mereka ini kan pemilih ya. Iya. Tapi nggak boleh ikut kampanye kalau pakai seragam gitu. Jadi kalau pulang dari kantor pakai seragam, ada acara kampanye, undang-undang nggak boleh mereka ikut Bang. Padahal mereka ini pemilih loh. Jadi memang agak dilema ketika kata netralitas itu lebih cocok memang TNI Polri. Netralitas ASN ini agak kurang cocok. Iya. Karena mereka itu punya hak pilih loh. Jadi ketika punya hak pilih sebagai pemilih tapi dilarang ikut kampanye. Bayangkan mereka tahunya dari mana kalau nggak boleh ikut kampanye gitu. Iya. Nah ini problem prosedural. Kembali lagi kalau soal prosedural sebenarnya soal value tadi ya. Memang dari prosedural juga kita harus melawan memperkuat value. Saya pernah diskusi di kami itu misalnya soal bagaimana kemudian partai itu menjalankan fungsinya. Di undang-undang pemilu itu tidak tampak itu.
Misalnya proses pencalonan kader ya, di pilkada atau pilpres, Bang. Termasuk sanksi ketika dia tidak menjalankan peran juga nggak tidak ada. ada. Ya, nggak ada. Proses pencalonan, Bang. Idealnya kan nyalonin kadernya sendiri, Bang. Iya. Ini kan partai-partai buka pendaftaran gitu ya. Buka pendaftaran siapa yang mau maju di pilkada nanti. Talent kadermu scouting berarti. Talent scouting, ya. Talent scouting. Mestinya kan nggak di internal mereka jalan tuh. Lah mestinya ini juga kita melakukan ke depan ya, political engineering ya lewat regulasi, lewat prosedural harus dipaksa. Misalnya kalau mau nyalonkan salah satu syarat calon kepala daerah minimal 5 tahun jadi anggota partai yang mengusulkan. Itu sudah ada sebenarnya. Nggak ada, Bang. Belum ada ya? Nggak ada. Baru bicara-bicara aja ya? Baru omon-omon. Tapi secara prosedur nggak ada. Bayangkan kalau itu ada misalnya. Semua orang yang akan dicalonkan partai harus berjuang di partai dulu 5 tahun tuh. Iya. Jadi dia proses kaderisasinya dipaksa dalam tanda kutip oleh regulasi. Ini nggak ada. Jadi fenomena ketika menjelang pilkada partai buka pendaftaran, bahkan lucu juga di luar kader boleh, ya mestinya kadernya dong. Iya dong. Yang Tapi karena nggak ada kader. Mungkin yang artinya memang diskusi kita soal regulasi, soal prosedural dan substansi, sepakat Mas Nyarwi tadi memang tidak bisa di head to head kan, tidak bisa dipisahkan. Itu harus Tapi secara sistematis memang lewat prosedural dulu kita berjuang memperkuat value tadi gitu. kalau substansinya kan kepantasan. Iya. Ya, kesadaran, kepantasan. Nah, itu tadi bicara moral. Ya. Itu sebenarnya kan. Karena tidak bisa dikenakan sanksi juga. Ya sanksinya sanksi sosial. Sanksi sosial. Tapi itu tidak pernah berlaku sanksi sosial. Nggak pernah berlaku. Kan seringkali kita nanti ya 5 tahun lagi kita hukum tidak memilih dia. Masyarakat udah lupa, Bang. Wah, partai-partai yang dihujat begitu malah naik suaranya. Kita kan tidak punya tradisi pemilih kita ya, tidak punya tradisi political tracking ketika mau milih. Bahkan baru tahu calonnya itu pada saat dibilik suara. Iya, iya. Padahal kan upaya-upaya itu teman-teman bijak memilih itu ya. Mereka bikin website khusus bagaimana profil-profil caleg gitu. Tapi ini kan tidak hanya pemilih-pemilih tertentu. Dan yang bingung lagi nanti, ini calon yang jadi anggota DPR nggak pernah datang tapi terpilih. Nah, itu Nah, itu lebih bingung lagi. lebih bingung lagi. Nah, jadi banyak yang membingungkan dengan demokrasi kita. Makanya bisa disimpulkan sebenarnya demokrasi kita masih hipokrit ya. Iya. Jadi setengah-setengah semua. Jadi menerima demokrasi itu tidak terbuka, tidak tulus, masih dengan ya hipokrit sebenarnya. Iya. Bicara demokrasi sebenarnya di balik itu dia nggak menjalankan nilai-nilai demokrasi itu. Ya. Kan ini. Ya. Gimana Mas Karwi? Iya, begini Bang, kalau kita mau tadi bahasa Abang ya memberikan apa namanya kayak panduan prinsip moral atau bahkan bahasanya Mas Bedowi keteladanan, itu kita nggak lepas dari prinsip dan prosedur juga, dan itu harus konsisten. Saya contohkan gini Bang, saya ngelaborasi sedikit dari pendapatnya Mas Yohan tadi. Partai gitu ya. Artinya kalau di undang-undang kepartaian dipertegas siapa misalnya yang punya kesempatan gitu untuk bisa nyalon, dia harus butuh sekian waktu gitu ya di partai. Terus bahkan kriteria kader yang kemudian bisa menjadi level bupati, gubernur. Kayak gini lah Bang, wartawan aja itu kan juga ada kelasnya kan Bang. Iya. Di sertifikasinya gitu loh. Dari baru kita bertahun-tahun jadi reporter dulu. Nah iya kan gitu Bang. Baru 2 tahun jadi wartawan langsung pimret kan agak repot juga kan Bang gitu loh. Nah kira-kira gitu. Artinya itu sehingga nilai kepantasan itu bisa diterjemahkan secara proseduralnya itu bisa lebih enak gitu loh Bang. Nah cuma karena aturan ini juga partai-partai tampaknya tidak concern betul dengan itu, memperkuat itu. Ya saya lihat tuh semangat institusionalisasi partai politik, penguatan partai politik gitu ya. Itu masih retorika Bang. Ya. Belum diterjemahkan dalam basis norma demokrasi maksud saya. Kalau diterjemahkan bisa undang-undang tadi yang itu kemudian bisa dijalankan secara konsisten. Ada sih ADART partai, ya beberapa partai buat ADART. Tapi kan kadangkala ADART juga bisa dirubah juga kan Bang, disesuaikan kondisinya kan gitu. Nah ini yang kemudian saya lihat ini agak sulit memberikan tadi contoh gitu ya, atau mengedepankan elit-elit tertentu itu memberikan keteladanan, moral dan lain-lain. Karena gini Bang, kekuasaan itu luar biasa Bang. Siapapun yang punya kekuasaan, jangankan orang lain, dirinya sendiri belum tentu bisa mengontrol Bang terhadap godaan dari kekuasaan gitu loh. Jadi
kekuasaan ini seperti ya kita diuji dengan iman itu loh Bang. Jadi iman ini juga Naik turun ya. naik turun Bang gitu loh. Jadi saya lihat kita harus mengandalkan syariat lagi Bang. Artinya regulasi atau prosedur demokrasi itu yang kemudian bisa memberikan acuan kita bareng-bareng bersama-sama gitu bahwa ada nilai-nilai yang harus kita kedepankan. Ada moralitas juga yang harus kita jaga bersama-sama. Ada kepantasan yang juga harus dan keteladanan juga harus kita tunjukkan juga. Nah, ini semua itu terbantu kalau tadi itu ada semacam panduan-panduan bukan hanya pelembagaan tapi istilahnya pelembagaan penguatan dari regulasi yang bisa menerjemahkan prinsip-prinsip tadi secara empirik, membantu para aktor siapapun untuk sama-sama kita bisa ini Bang, menata sistemnya lebih baik. Sehingga konsistensinya kelihatan Bang. Kalau tadi kata Abang kan akhirnya kita jadi hipokrit semua. Kan gitu. Itu yang susah kan Bang. Ya persoalannya kan terletak pada partai. Demokrasi kita kan bergantung kepada partai. Partai bergantung kepada ketua umum. Ya betul. Ya kan? Yang lain itu kan pengikut semua. Ini kalau ketua umum lemah dari segi tadi apakah namanya iman, konsistensi, ya kan? Kemudian semangat untuk menjalankan hasil-hasil nilai substansi yang diharapkan itu betul-betul dia menjadi konsisten di situ, saya kira kan nggak ada masalah. Persoalannya kan sumbernya di sini. Kalau sumbernya rusak ya rusak semua gitu loh. Ya, ya. Nah, gimana Prof? Jadi gini ya, melihat seorang nabi itu bukan sekedar personality. Ya. Kita mengimani Nabi Muhammad itu bukan soal personality. Tapi kemudian dia ada prosedural yang dituliskan dalam teks namanya Quran misalnya. Ya kan? Ini kan ada yang keteladanan secara personal, ada keteladanan secara regulatif, kira-kira begitu. Ya kan? Nah, begitu individualnya nggak ada, nah orang kan ribut menafsir ini. Ya kan? Nah, begitu juga di dalam demokrasi kita, kan ada fleksibilitas untuk mengatur regulasi itu supaya dia lebih mendekati apa yang sudah pernah diteladani oleh beberapa founding parent kita, misalkan gitu kan, ya kan? Dulu kan Hatta nggak perlu harus kaya harus jadi wakil presiden, kan gitu kan? Agus Salim kan nggak perlu harus jadi pengusaha dia untuk menjadi seorang yang hebat seperti itu. Kok dulu bisa, kenapa sekarang enggak? Kan gitu kan? Berarti kan saya setuju regulasinya diperbaiki. Saya membayangkan begini ya. Kita kan kemarin ribut nih soal proporsi terbuka tertutup, terbuka tertutup. Kenapa nggak kita coba sekarang kombinasi aja? Campurannya. Campuran. Ada yang 30% tertutup, nah ini diatur oleh supaya orang-orang kayak Mas Sarwi ini bisa masuk gitu, kira-kira begitu. Yang diadu yang 70%. Iya kan? Parliamentary threshold-nya naikkan saja. Misalnya 7-8%. Tapi presidensial threshold-nya dinolkan. Wah, ini kan prosedural nih semua, ya kan? Itu pasti value-nya akan dapat kita itu. Partai yang terpilih menjadi lebih selektif, orang yang masuk juga ada juga kombinasi antara yang pengusaha dan calon orang presiden pintar. makin banyak. Presiden makin banyak, pilihan juga menjadi banyak. Gitu kira-kira. Jadi, nah sekarang tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan, mereinterpretasi ulang regulasi ini. Loh, Al-Quran aja ditafsir oleh beragam orang Bang. Tafsirnya macam-macam. Apalagi undang-undang pemilu, kira-kira begitu kan? Maksud saya begitu Bang. Nah ini juga menurut saya kita jangan putus asa juga. Kalau bisa sekarang kita ajak semua partai berpikir ya berani nggak nih 7% electoral threshold, 0% presidensial threshold, terus kemudian kombinasi antara terbuka dan tertutup. Kan harus ada yang berani menyuarakan supaya perilakunya kemudian value-nya menjadi lebih kelihatan, kan gitu kira-kira. Itu Bang yang menurut saya. Kan partai politiknya yang nggak mau. Nah itu dia, ini kan merubah tadi syarat menjadi 5 tahun kader, baru bisa menjadi dicalonkan kepala daerah aja udah berat sekali merubah itu. Itu dia, jadi ya itulah Bang. Orang kalau membaca tafsir juga begitu, kan seleranya sendiri-sendiri. Mana mau Maudhu, mana mau Abduh, mana mau Rashid Ridho, kan bebas dia memilih itu, ya kan? Padahal kalau dengan aturan itu masuk undang-undang pemilu, saya membayangkan partai kemudian berfastabiqul khairat gitu loh ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, nyari orang, talent costing gitu ya. Mana orang yang dimasukin partainya 5 tahun dididik.
Baru 5 tahun lagi kemudian dia akan layak untuk Iya, dicalonkan. Maka budaya politiknya Nah, akan budaya berubah. politik nggak berubah, gitu Berubah loh. ke arah akan lebih Dan baik. berubah orang pelan-pelan. juga menjadi kepala daerah tuh serius. Serius, serius. Bang. Jangan dia buat salah nanti gue dicalonin lagi nih. Ya kan? Ya, Kalau itu dia dia. syarat dan 5 tahun kan partainya bisa bilang kamu nggak benar. Iya. Nggak bisa kita calonkan. Nah, kan banyak keuntungan sebenarnya untuk membangun negara kita dari segi politik dan demokrasi ya. Ini yang saya masih melihat ini problem pokoknya kesulitan karena demokrasi itu bertumbuh kepada partai politik. Iya. Nah, problemnya ada di partai politik. Partai politik. Nah, ya kan? Betul. Nah, jadi kerja keras kita ini luar biasa. Dan dari segi pendidikan saya lihat segini, Prof. Saya pernah nyebrang jalan itu bersama beberapa konglomerat Jepang. Waktu itu saya kebetulan diutus sebagai anggota DPR ke Tokyo. Kemudian kita makan, cari restoran. Di sana kan semua orang jalan kaki, biarpun dia presiden dari Toyota, kemudian Toyomenka, Mitsubishi itu kita kalau cari makan tuh nyebrang jalan. Ya kan? Cuman kan di sana tertib nyebrang jalan. Tiba-tiba di jalan itu ada orang naik sepeda. Agak tua naik sepeda, mereka semuanya membungkuk kepada orang yang naik sepeda. Loh saya tanya itu siapa? Itu guru anak saya. Oh. Nah, jadi penghormatan. Iya, ada guru ya. Ah, kita di sini mana ada guru lewat, ya kan? Sekarang ada yang bunuh malah guru. Nah, jadi itulah. Nah, mungkin kita masuk ke sesi akhir ya. Mungkin sebagai closing statement. Silakan, Prof. Saya kembali kepada tadi ya, regulasi itu kita perlukan, tetapi regulasi basisnya harus pada value, Ya. harus pada belief. Tapi kalau tidak ada belief di situ, itu sumber kekacauan. Karena itu budaya kita juga bisa berubah-ubah. Nah, banyak orang menerka misalkan Indonesia ini negara demokrasi yang hebat sekali, karena dia bisa mengadopsi seluruh jenis demokrasi ada di Indonesia, bisa dijalankan dengan secepat kilat. Dan rakyat kita adaptif. Nah, sebetulnya waktu bicara kenapa bisa cepat diterima, dulu saya Mujani bilang Islam tuh sulit loh menerima demokrasi misalnya gitu. Tapi kan faktanya enggak di sini. Mayoritas Islam tuh bisa menerima. Nah, yang orang tidak pikirkan itu menurut saya ya, ini konteksnya beda. Kalau orang Indonesia itu, kalau orang Yunani punya alam pikir Yunani, orang Indonesia punya alam pikir Indonesia. Di mana semuanya itu bisa menjadi terakomodir dengan cepat, Bang. Jadi budaya kita selalu seperti itu. Kita menerima apa saja lah. Hindu diterima, Islam diterima, Kristen diterima, semua diterima. Demokrasi model apa juga diterima. Tapi basic value yang hilang dari kita itu adalah kesadaran bahwa keragaman itu bukan permusuhan gitu. Keragaman itu adalah bagian dari pemberian Tuhan yang harus kita hargai. Dan ini tidak terimplementasi dengan baik di dalam pendidikan. Sehingga pendidikan kita juga kelas-kelasnya menjadi macam-macam nih. Iya kan? Tahun 70-an dulu saya satu kelas itu ada India, ada Chinese, ada Kristen. Di SD biasa. Sekarang nggak bisa, Bang. Tersegmentasi semua pendidikan kita. Yang kaya, yang miskin, yang etnis ini, yang etnis itu. Nah, terus ada embel-embel, ada IT, ada macam-macam. Ya kan? Sehingga orang nggak bisa. Saking demokratisnya semua kita terima, padahal itu punya efek yang menurut saya belum tentu positif gitu. Makin terkotak-kotak. Makin terkotak-kotak, semakin banyak kita terima, sehingga nggak ada yang bisa kita pisahkan, Bang. Mana yang bisa memunculkan keteladanan, mana yang tidak. Mana orang yang berilmu, mana yang tidak. Sekarang nih kita nggak bisa membedakan mana orang berilmu dan tidak, Bang. Iya kan? Karena ujungnya cuma soal kelulusan, soal nilai. Sekarang Tapi yang bukan gampang- soal proses kan? Kira-kira Sekarang yang begitu. gampang dibedakan yang berduit dengan yang nggak berduit. Itu dia. Jadi yang paling berilmu mudah nggak begitu. dipeduliin lagi sama orang. Kira-kira itulah, Bang. Jadi basic value itu menurut saya Iya. harus dimunculkan kembali itu. Soal bagaimana kita belajar dari para founding father kita yang dulu dengan kesederhanaan dia bisa memimpin bangsa ini. Kenapa kita nggak bisa menerima orang-orang yang sederhana? Orang-orang yang punya berpikiran sederhana tetapi punya keteladanan yang luas. Harus ada dong keberanian seperti itu. Kira-kira begitu, Bang. Ya memang era kita ini kan sekarang orang semakin jauh dari ilmu dibandingkan dengan dulu itu kan karena faktor memang
sumber-sumber bacaan kita kan semakin Ya. berkurang. Orang mau lewat online, PDF segala macam itu capek kan, gitu. Ya, sementara buku-buku baru itu semakin sedikit. Itu di Indonesia. Makanya di Indonesia penerbit termasuk Gramedia, Sinar Harapan udah tutup, Mizan yang begitu besar juga udah tutup. Kolaps. Karena nggak ada orang mau beli buku lagi sekarang. Ngeri. Tetapi kalau kita lihat di Eropa, kita masuk toko-toko di Paris, di Amsterdam, di Jerman misalnya, toko-toko buku masih banyak orang beli buku. Baru-baru ini ada International Book Fair di Iran. Itu semua jenis buku dipamerkan di sana dan banyak pengunjungnya dari berbagai dunia, termasuk Indonesia itu datang. Ada utusan dari Indonesia memang datang ke sana. Dan memang di sana tidak ada penerbit yang tutup. Tidak ada, malah percetakan itu makin besar, penerbit makin besar. Karena apa? Semangat orang membaca buku, khususnya di Iran ini luar biasa. Luar biasa. Makanya mereka itu menghadapi berbagai macam ancaman dan segala macam itu tenang aja. Karena memang rakyatnya itu cerdas-cerdas. Berilmu. Berilmu. Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak bermain TikTok. Ya kan? Bukan nggak boleh, kita juga suka nonton TikTok, ya kan? Nah, saya paling suka itu kalau nonton macan berantem sama kerbau, itu TikTok itu. Kalau politik udah capek kita. Nah, TikTok itu hiburan, ya kan? Jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang serius. Nah, jadi tadi apa? Prosedur tetap kita jalankan, nilai-nilai harus menjadi sandaran utama kita. Nah, sehingga moralitas itu terjamin kan, bisa terbangun, konflik di tengah masyarakat juga semakin berkurang. Silakan Mas Yohan. Ya, mungkin kata kunci di sini adalah bagaimana meningkatkan literasi politik ya Bang. Artinya gini, seringkali mungkin ya banyak orang menempatkan satu kontestasi dalam politik itu adalah kontestasi sekedar popularitas, terutama di era demokrasi langsung ya. Padahal sebenarnya dalam politik itu kontestasi rekam jejak, ya. Jadi fenomena ketika menggeser politik kontestasi itu lebih ke popularitas, banyaknya teman-teman yang punya popularitas tinggi memberanikan diri masuk dalam kontestasi, padahal sebenarnya yang lebih penting itu adalah kontestasi rekam jejak sejauh mana yang sudah mereka lakukan untuk masyarakat, untuk publik. Itu yang pertama. Jadi menggeser kontestasi itu mengembalikan ke kontestasi rekam jejak. Yang kedua menurut saya bagaimana menempatkan bahwa kekuasaan itu bukan tujuan, kekuasaan itu alat. Gitu ya. Jadi kontestasi ini kan merebut kekuasaan. Seringkali kemudian banyak dari kekuatan-kekuatan politik yang tampak ya kita sebagai orang luar menilai kekuasaan itu menjadi tujuan. Padahal sebenarnya kekuasaan itu alat. Tujuannya adalah kemaslahatan. Ini yang sebenarnya perlu kita geser, kuatkan lagi, kita ingatkan lagi. Yang terakhir bagi saya adalah mari kita perbaiki apa yang sebenarnya kita obrolin ini adalah ya kita memanfaatkan political engineering, rekayasa politik itu kita lakukan melalui perubahan regulasi. Momen revisi undang-undang pemilu bagi saya itu penting. Teman-teman, saya juga teman-teman menggerakkan teman-teman untuk mengawal. Kalau perlu misalnya teman-teman masyarakat sipil ini bikin undang-undang pemilu pilihan masyarakat. Jadi bayangin sistem pemilu pilihan masyarakat. Jadi misalnya tadi usulan Prof soal sistem campuran. Saya pikir itu juga perlu disuarakan, memperkuat diskursus publik. Bagaimana ini loh undang-undang pemilu yang relatif penuh nilai gitu ya, penuh value yang bobot value yang bisa kita masukkan di situ. Misalnya tadi soal sistem pemilu, kemudian soal bagaimana partai dipaksa untuk melakukan fungsinya, salah satunya kaderisasi politik. Saya pikir itu akan sedikit banyak mendorong, paling enggak mereduksi ya kekhawatiran kita bahwa kontestasi politik ini hanya untuk urusan kekuasaan semata, tapi ujung-ujungnya adalah semestinya mengarah pada kemaslahatan nantinya. Ya, intinya kan kekuasaan itu untuk beramal kan. Apalagi pakai beramal soleh. Beramal soleh. Nah, Mas Johan, ini sebelum ke sini lagi, harapan kita ini apakah yang kita diskusikan ini, keresahan-keresahan kita ini,
bisa nggak diselesaikan oleh Prabowo Gibran ini? Ya ukurannya pada janji-janjinya Bang Zul. Janji-janji ukuran kita ya. Kan sebenarnya bagaimana kita menggeser pemilu itu kan kita menjadi pemilih. Pasca pemilu kita harus menjadi penagih janji. Ini yang sebenarnya yang kita lupa gitu. Kita terus jadi pemilih terus gitu. Pemilih yang pasif lagi ya. Sebagian dari kita. Mestinya pada proses pemerintahan baru nanti kita harus aktif menjadi penagih janji. Ya ukurannya kan sebenarnya janji-janji yang selama masa kampanye itu dikampanyekan, itulah yang akan kita tagih sejauh mana itu itu terlaksana atau tidak ya itu nanti kita lihat saja. Ya berapa lama itu? Kan itu kan ada yang kata bilang 100 hari, 6 bulan, setahun. Ini berapa lama kira-kira kita bisa menagih janji itu? Mulai dari kapan? Ya itu kan Ya nanti dimulainya setelah dia mengumumkan kabinet, Bang. Iyalah, dia umumkan kabinet. Ya, kan akan kelihatan toh strukturnya. Kita belum tahu. Jadi strukturnya. mulai pelantikan kabinet kita udah tahu tuh kira-kira mampu atau enggak. Janjinya bisa dipenuhi apa enggak kan biasanya kita dilihat bisa analisis orang-orangnya kan. ya. Iya. Kita bisa analisis. dari tadi kembali ke rekam jejak. Kan kita misalnya politik itu mestinya kan rekam jejak jadi ukuran, tidak sekedar popularitas. Jadi kalau Nadiem jadi Menteri Pendidikan lagi gimana nanti? Ya kita lihat aja ya kan. Jadi ya isunya sebetulnya buat Prabowo Gibran ini ke depan itu kan bukannya soal memenuhi janji ya, tetapi juga meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Karena jangan sampai kita punya tradisi itu tadi kan malu sekali. Mungkin nggak bangsa ini. semua. Ya, maksud saya yang prioritas tentu saja, ya kan. Kita tidak tahu prioritas dalam pikiran Pak Prabowo apa. Kan bisa jadi berbeda juga. Tapi maksud saya penghargaan kita terhadap orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk memimpin ini kadang-kadang luput gitu, Bang. Jadi kita senangnya itu ya sudah mencerca saja. Bahkan Padahal banyak yang sudah dilakukan bisa dilanjutkan. bisa dilanjutkan harusnya. Jadi tradisi sustainability itu kan penting. Kata sustainability itu seharusnya menjadi bagian dari takaran kinerja birokrasi kan gitu kan. Dia harus bisa melanjutkan Harusnya itu. makanya Anies itu harusnya perubahan dengan syarat. Jangan perubahan gitu, jadi antitesis dia. Ya. Ya kan? Mungkin karena nggak ada syaratnya itu ya Bang. Jadi susah naik-naik kemarin. Mas Ngarwi gimana nih melihatnya, Mas? Begini Bang, saya mulai dari pertanyaan yang Abang sampaikan ke Mas Yohan soal Prabowo Gibran nanti kira-kira gimana masanya gitu ya, apakah bisa mewujudkan tadi yang kita diskusikan gitu ya. Pertama begini Bang, kita itu ini balik lagi ke tadi norma yang mestinya dipertegas dalam prosedural atau regulasi. Kita itu regulasi politik kita baru mengatur aktor politik dan seterusnya, pemilih dan seterusnya gitu ya. Tetapi belum menjelaskan misalnya contoh ya dalam kurun waktu berapa periode mestinya ya, misalnya berapa hari atau berapa menteri diumumkan atau siapa lagi misalnya dan atau tuh pemilih bisa menagih itu nggak ada Bang diatur di regulasi kita sehingga idealnya menjadi kesadaran dan idealnya difasilitasi politisi. Nah, idealnya cara itu juga untuk menunjukkan bagaimana tadi itu apa yang dijanjikan itu bisa dilihat dan didelivery oleh para politisi dan partai politik. Nah, itu satu. Nah, yang kedua begini Bang, saya mau masuk ke sedikit agak abstrak dikit ya. Kita memang berharap banget ya Pak Prabowo Gibran nantinya itu bisa katakanlah menata celah-celah dan kelemahan demokrasi kita hari ini salah satunya melalui partai politik. Ya, kita ini ada beberapa paradok ya. Di satu sisi kalau kita bicara demokrasi elektoral, pemilu legislatif, presiden, kita ini lebih liberal dari Amerika, Pak. Tetapi kalau dibicara soal liberalisasi yang sesungguhnya itu juga belum pernah terjadi. Kita banyak konservatisme di sana sini. Ya banyak juga potensi-potensi baik di pemilih maupun di elit. Termasuk tadi itu misalnya kalau kita pengen menjadi champion demokrasi gitu ya tentu butuh keteladanan, butuh ini gitu. Dan kita punya modal loh, Bang. Elit-elit kita itu elit-elit yang suka katakanlah memberikan keteladanan. Karena apa? Itu akan dikenang dalam sejarah. Dan Pak Prabowo ini saya lihat kan tipe orang yang kalau bicara sejarah suka dia. Dan saya yakin Pak Prabowo akan berpikir kira-kira sebagai presiden mendatang untuk catatan Indonesia, kalau Indonesia umurnya lebih dari 200 tahun, Bang,
200 tahun kemudian ini sosok Prabowo dalam memimpin demokrasi Indonesia kayak apa? Kan gitu juga pengen dicatat lebih baik kan gitu Pak. Sehingga orang yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia kita itu masih punya masalah, sebenarnya pelan-pelan bisa kita tumbuhkan Bang. Penyakitnya bisa kita obati ya. Kalau pemilih itu makin cerdas, elit kita bisa menahan diri gitu ya. Kemudian juga aspek equality dan fairness-nya pelan-pelan kita prinsip itu kita benahi, tunjukkan, pendidikan kita perkuat gitu ya. Prinsip-prinsipnya bukan hanya berhenti di lomba skor dan nilai gitu ya. Dan lomba dapat jatah suara untuk bisa duduk maksud saya gitu, tapi capaian-capaian atau rekam jejak yang kita tunjukkan dan kita wariskan. Nah, kalau semangat itu kita pupuk kembali, bayangkan Bang, peristiwa politik hari ini itu seperti kita mengenang para tokoh-tokoh negarawan, Pak Agus Salim ini dedikasinya, dan itu 50 tahun 100 tahun akan datang kan jadi cerita yang luar biasa menarik dan hebat gitu loh Bang. Untuk republik kita, kira-kira itu Bang. Ya, jadi saya kira Pak Jokowi punya juga catatan positif. Ya. Ada juga legasinya. itu bisa menjadi modal. Ya. Kemudian Pak Prabowo kita harapkan juga seperti itu, ya. Kita ini kan kadang-kadang suka yang kurangnya aja kita bicarakan. Tapi kelebihan kesuksesannya kita tinggalkan di belakang. Ini kebalikan kita nih. Ya kan? Padahal yang harus kita angkat itu kan kebaikannya, keberhasilannya, kesuksesannya, kepemimpinan yang bagus. Ya kalau kekurangan bukan kita lupakan, tetapi kita jadikan sebagai bahan koreksi supaya tidak terulang lagi ke depan kan gitu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.